Melanjutkan dari episode sebelumnya, masih di tempat persembunyian, Connor memasuki ruangan seraya mengatakan, "Jangan takut putri, ini aku." Lalu Ophelia mengatakan, "Sarkis, ayahku, bagaimana keadaan ayahku? Apakah kamu melihatnya? Apakah dia hidup?" Dan Connor menjawab, "Ya, aku melihatnya, dia masih hidup." Dengan sangat terharu, Ophelia memeluk Connor, kemudian berdoa kepada Tuhannya sebagai ucapan syukur atas berita baik tersebut. Kemudian Connor mengatakan, "Osman Bey, tabibnya menyelamatkannya, dia menemukan penawarnya." Mendengar ini Ophelia bertanya, "Osman, haruskah aku percaya padanya? Atau ini juga bagian dari rencananya?" Aku tidak tahu Sarkis, aku cukup bingung." Lalu Connor mengatakan, "Aku memiliki kekhawatiran yang sama, putri. Tapi Osman Bey menyelamatkan nyawa ayahmu untuk kedua kalinya. Ketika kita memikirkan bantuannya." Seketika Ophelia mengatakan, "Tetap saja, dia adalah orang Turki. Dia pasti memiliki manfaat di dalamnya." Dan Connor mengatakan, "Kau benar, putri. Tapi ada seseorang yang ingin menghancurkanmu di kota ini." Lalu Ophelia mengatakan, "Dan mereka juga ingin membunuh ayahku. Mereka ingin menghancurkanku dan reputasiku, Sarkis." Lalu Connor mengatakan, "Kamu tidak bisa tinggal di sini sampai ketidakbersalahanmu terbukti. Lebih baik kamu pergi ke Yenisehir." Namun Ophelia mengatakan, "Mereka yang ingin menghancurkanku juga ingin menghancurkan ayahku, Sarkis. Dan aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Bagaimana aku bisa meninggalkan ayahku?" Dan Connor menjawab, "Kaisar memiliki ratusan tentara yang setia kepadanya, dan mereka akan melindunginya. Tapi aku takut, bahkan ayahmu tidak bisa melindungimu setelah fitnah ini." Lalu Ophelia bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Sahabat kita beralih sejenak ke Osman, yang saat itu dalam perjalanan kembali ke Yenisehir. Dari kejauhan, Frek melontarkan anak panah hingga membuat Osman terjatuh dari kudanya. Dengan menggunakan topeng, Frek menyerang Osman. Namun hal yang tidak diduga adalah bahwa Bala datang bersama Alpennya untuk membantu. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Namun sayangnya, saat Bala hendak membuka topeng itu, tiba-tiba seorang pria datang menyerang, hingga membuat Frek berhasil melarikan diri. Dengan mudah, mereka menghabisi semua bandit tersebut. Melihat Bala terluka, membuat Osman sangat khawatir. Namun Bala mengatakan, "Aku baik-baik saja, Beim, tapi aku kehilangan wanita yang mencoba menyakiti anak-anak kita." Lalu Osman mengatakan, "Aku menjauh agar mereka tidak menyakiti anak-anak kita." Kemudian Bala mengatakan, "Anak kita, kamu, berapa kali mereka menyerang Osman Bey? Tapi kamu datang ke sini dengan selamat dan sehat. Alhamdulillah." Lalu Osman mengatakan, "Selama aku punya wanita yang menjaga punggungku, tidak ada penyergapan yang bisa menyakiti kita. Biarkan mereka menyerang kita, tapi pedang mereka tidak bisa menembus hati kita. Katakan padaku, dapatkah kamu melihat wanita itu?" Dan Bala menjawab, "Tidak, Beim. Dia tidak ingin kita mengenalinya dengan jelas." Lalu Osman bertanya, "Siapa yang kamu curigai?" Dan Bala menjawab, "Aku memiliki seseorang yang aku curigai. Ayo pergi ke Yenisehir, kita akan mengetahuinya." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu di Yenisehir, terlihat Orhan dan Aladin tengah berlatih pedang. Dan seperti yang kita tahu, dalam hal ini Aladin selalu kalah. Kemudian Orhan bertanya, "Aladin, akankah kamu melarikan diri ke madrasah?" Mendengar ini Aladin berbalik tanya, "Kenapa kakak bilang begitu? Mengapa aku akan melarikan diri?" Dan Orhan mengatakan, "Aku tahu, masalahmu bukan tentang aku, adik. Tapi beritahu ayahku jika ada yang ingin kamu katakan. Kamu tidak dapat mencapai apapun dengan melarikan diri." Lalu Aladin mengatakan, "Aku tidak kabur, kakak. Tetapi semua orang berpikir bahwa aku sangat pengecut dan lemah, sehingga semua yang aku lakukan tampak seperti melarikan diri.
Maafkan aku kakak, aku harus pergi ke madrasah sekarang. Kemudian Aladin pun pergi dari sana. Dengan Orhan mengatakan, hidup itu keras adik, kamu juga sedang belajar, tapi itulah bagaimana kamu akan tumbuh dewasa. Saudaraku yang pemberani, kita akan membuat dunia bergetar dengan keberanianmu. Sahabat kita beralih ke perkemahan Oktembe, tepatnya di tenda Bayindir. Di sana dia mengatakan kepada Hussein, apakah kamu mengetahui apa yang terjadi dengan emas dan kemana perginya? Bukankah mereka membuat kesepakatan dengan Kaisar? Jelas, emas akan pergi ke Konstantinopel. Ada banyak emas, karena mereka yang membuat rencana ini telah mengorbankan begitu banyak emas. Mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi jika kita mengejar mereka. Kamu tidak mengerti, ya kan Hussein? Tapi kamu akan mengerti. Maksudku, apakah aku akan mendapatkan lebih banyak jika aku menjual Olof ke Osman? Atau akankah aku mendapat lebih banyak jika aku menjual Osman ke Olof? Oktembe akan dikorbankan, tetapi kita harus membuat rencana yang baik. Kamu akan mencari dimanapun di suku. Siapa tahu, mungkin emas ada di tempat lain. Kemudian Hussein pun pergi untuk menjalankan perintah. Beberapa saat kemudian, Osman, Bala, dan pasukan Alpennya tiba di Yenishehir. Semua penduduk menyambutnya dengan penuh hormat. Menyaksikan ini, Bengge Hatun mengatakan, pergilah Osman Bey, pergilah. Jamu tamu kafirmu dengan baik. Berikan keselamatannya, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti beimku. Ketahuilah itu. Alcicek juga mengatakan, aku harap Osman Bey menyerah atas tindakannya yang salah, atau terlalu banyak darah akan tertumpah. Lalu Bengge Hatun mengatakan, keadilan mereka berlaku untuk orang-orang kafir, putriku. Jangan menunggu di sini, pergi dan periksa, apakah anjing Kantakouzenos itu meninggalkan kios. Dan Alcicek menjawab, tidak, dia masih di kios. Lalu Bengge Hatun mengatakan, bagus, pergi dan periksa dia. Kita akan mengambil anjing itu begitu dia pergi. Kepolosan ayahmu tergantung padanya. Kemudian Alcicek pun pergi dari sana. Namun seketika dia dihentikan oleh Aktemur dengan bertanya, Alcicek Hatun, apa yang kamu lakukan di sini? Namun Alcicek berbalik tanya, apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan? Apakah kamu memperhatikanku? Dan Aktemur menjawab, ya, kami tidak akan pernah tahu apa yang akan kamu lakukan. Aku ingin memperingatkanmu. Kenapa kamu datang ke sini? Lalu Alcicek mengatakan, mengapa aku datang? Akankah orang-orang kita memakan batu, Shobashi? Aku datang ke sini untuk menjaga toko kami di pasar. Kemudian Aktemur memerintahkan Alpennya, Alpen, temani Alcicek Hatun ke bangkunya dan awasi dia. Namun Alcicek mengatakan, tidak perlu, Shobashi. Seketika Aktemur mengatakan, Hatun, kamu akan ditemani oleh Alpen, atau kamu akan kembali ke sukumu. Tidak lama Bengge Hatun datang seraya mengatakan, kamu mengubah suku kami menjadi penjara bawah tanah. Apakah sekarang kamu akan mengubah Yenishehir menjadi penjara bawah tanah untuk kami, Shobashi? Shobashi, jauhkan matamu dari putriku, atau aku akan menggaruk matamu. Mendengar ini Aktemur bertanya, apa maksudmu, Bengge Hatun? Namun Bengge Hatun tidak memperdulikannya dan pergi dari sana. Di samping itu, terlihat Frigg tengah memakaikan pakaian pada Kantakouzenos. Dengan menggunakan bahasanya, Kantakouzenos bertanya, berapa lama dia akan menunggu di sini? Dan Frigg menjawab, aku akan mencari jalan untuk membawanya keluar. Mungkin aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Menyaksikan ini Aisei mengatakan, berbicaralah dengan bahasa kita, atau lakukan itu tanpa berbicara. Tidak lama Osman datang memasuki ruangan seraya bertanya, di mana lukamu? Ah, entah dia penembak yang buruk atau dia tidak ingin membunuhmu. Lalu Kantakouzenos mengatakan, gigitan lalat tidak bisa mengalahkan singa. Luka itu tidak penting.
Di mana kamu, Osman Bey? Kemudian Osman bertanya kepada Freek, apakah kamu sudah menjahit pakaiannya? Dan Freek menjawab, ya, penjahit terbaik kami menjahitnya. Kemudian Osman meminta Aisyah untuk membawa Freek keluar dari sana. Lalu Osman mengatakan kepada Kanta Kuzenus, aku datang dari Konstantin. Mereka meracuni Kaisar. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Mendengar ini Kanta Kuzenus mengatakan, pertama, kamu menunjukkan kegelapan padaku. Kemudian, kamu memberiku kabar baik, Osman Bey. Dan Osman mengatakan, aku punya banyak hal untuk memberitahumu, tapi itu bukan kabar baik. Lalu Kanta Kuzenus bertanya, apa maksudnya itu? Seketika Boran datang memasuki ruangan, mengabarkan bahwa Dursun Fakih datang. Kemudian Osman mengatakan kepada Kanta Kuzenus, mari kita selesaikan masalah Oktembe terlebih dahulu. Mari kita menghadiri dewan. Sementara itu, di luar halaman, Malhun mengatakan kepada Freek, Martha, aku harap Pangeran Kanta Kuzenus menyukai pakaiannya. Dan Freek menjawab, ya, dia sangat menyukainya. Lalu Malhun mengatakan, itu penting untuk membuat tamu kita senang. Tidak lama Bala datang. Dengan penuh amarah, dia mengatakan, Martha, aku mencarimu dan kamu ada di sini. Aku datang dari bazar, aku pergi ke toko, tetapi aku tidak menemukanmu ataupun Leo di sana. Ternyata kamu di sini. Hah? Terkadang kamu tidak bisa melihat apa yang ada di depanmu. Dengan berpura, Freek menjawab, saudaraku Leo pergi ke Konstantinopel untuk membeli kain. Aku di sini untuk pangeran. Kenapa kamu mencariku? Dengan menggenggam pakaian Freek, Bala mengatakan, kain, Martha. Aku ingin melihat kain baru. Yang kau kenakan menarik perhatian. Dan Freek mengatakan, kau layak mendapatkan kain yang lebih indah. Aku punya banyak kain. Aku akan menunjukkannya padamu lain kali, Bala Hatun. Kemudian dia pun pergi dari sana. Menyaksikan ini Malhun bertanya, ada apa, Bala? Dan Bala menjawab, kita sudah terlalu dekat dengan Freek si ular itu, Malhun. Kemudian Bala meminta Aisyah untuk menginformasikan kepada Aktemur untuk terus mengikuti kemanapun Freek pergi. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.